Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini ada informasi penting yang perlu disimak oleh semua P1, P2, P3, P4 yang tidak lolos P3K. Di sini kami buat judul 3 kunci utama untuk P1, P2, P3 tidak lolos P3K 2022, kemudian tidak linear, belum resum, agar berpotensi untuk bisa lolos ASN P3K 2023. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami rangkum menjadi 3 kunci utama P1, P2, P3. Meskipun apa yang kami sampaikan kebanyakan berasumsi pribadi, tetapi kami tetap berdasarkan rambu-rambu info yang diberikan oleh Dirjen GTK. Seperti itu ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, sesuai dengan postingan daripada Ibu Dirjen beberapa di bulan 1 kemarin, dikatakan bahwa 2023 itu adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K guru. Ini disampaikan oleh Dirjen GTK. Apa maksudnya? Maksudnya di tahun 2023 regulasinya itu tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2022, yaitu tetap memprioritaskan P1, P2, P3. Tetapi ingat, di tahun 2024 akan ada regulasi baru yang mana nantinya akan mengakomodir guru-guru fresh graduate, apalagi yang sudah mengikuti PPG Prajabatan. Sehingga dikatakan Kemendikbud itu kemungkinan besar itu akan bertempur habis-habisan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Karena 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Jadi di sini kami sudah rangkum ya, ada 3 kunci utama sebenarnya bagi P1, P2, P3 tanpa penempatan agar bisa menjadi ASN di P3K 2023 Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah Pemda mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah dan Dapodik dijadikan patokan. Ini penting Bapak Ibu ya. Ketika Pemda itu mensinkronkan data mereka dengan data Dapodik yang ada di Dinas Pendidikan, data Dapodik yang ada di sekolah-sekolah, maka secara otomatis nantinya tidak akan ada kesalahan lagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan formasi untuk guru-guru baik P1 hingga P4. Jadi sebaiknya ketika Pemda mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, itu sebaiknya jadikan Dapodik sebagai salah satu patokan. Kalau bisa itu dirangkum melalui Dinas Pendidikan agar nantinya tidak ada lagi formasi yang tidak sesuai dengan ijazah S1 daripada guru-guru yang ada di instansi tersebut. Jadi betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tetap memperhatikan ijazah dari masing-masing guru yang ada di dalam suatu daerah tersebut. Itu yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah guru P1, P2, P3 yang terdata di Dapodik dan ijazah S1 linear dengan mapel jabatan formasi dan tidak termasuk mapel berlebih. Nah, jadi ketika misalkan guru P1, P2, P3 itu terdata di Dapodik aman, kemudian ijazah S1-nya itu linear dengan mapel jabatan formasi, berarti sudah aman. Kemudian yang terakhir adalah tidak termasuk mapel berlebih, berarti aman. Itu bisa menjadi kunci untuk penempatan di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kenapa? Kita berkaca di pengalaman tahun 2022. Banyak P1 yang tidak bisa resum. Kenapa? Karena masuk dalam kategori mapel berlebih atau ijazahnya itu tidak linear dengan mapel formasi atau formasi itu habis, sehingga perlu untuk penerapan poin pertama ini. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah kunci yang ketiga adalah data Dapodik aman, mulai dari sinkronisasi jenis PTK dan ijazah S1. Jadi jenis PTK dan ijazah S1 Bapak Ibu itu harus sinkron. Kalau jenis PTK-nya itu adalah guru kelas, maka ijazahnya pasti PGSD, biologi, kimia, matematika. Yang jelasnya yang linear dengan guru kelas. Tapi kalau ijazah Bapak Ibu itu adalah ijazah S1 PAI, maka jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Kemudian berikutnya verbal ijazah wajib verbalnya muncul keterangan selesai. Kemudian data NIK Bapak Ibu itu selalu dicek apakah masih linear dengan Dukcapil atau Dapodik dengan Dapodik. Karena apa? Anggaplah di tahun 2021 oke, tapi di tahun 2022 itu bermasalah NIK-nya. Jadi
menjelang P3K Guru 2023, sebaiknya Bapak Ibu perlu perhatikan NIK itu diperhatikan juga seperti itu. Kemudian nah itulah 3 data ya yang menjadi kunci utama bagi P1, P2, P3 tanpa penempatan untuk berpotensi menjadi ASN P3K di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita melihat di siaran pers Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan beberapa minggu yang lalu, di sini dikatakan 3043 pelamar tetap jadi P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes. Jadi intinya status P1 Bapak Ibu itu akan mengantarkan Bapak Ibu tidak perlu tes. Itu logikanya. Nah, kemudian di sini kita tangkap lagi informasi dari siaran pers Kemendikbudristek. Di sini dikatakan bahwasanya kabar baik ya sebenarnya ya untuk P1. Di sini dikatakan lebih lanjut Ibu Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Jadi bagi P1 itu tidak perlu mengikuti tes lagi Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian Dirjen GTK Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Jadi Kemendikbudristek itu sudah sering sekali mendorong Pemda agar memiliki komitmen yang tinggi. Nah, jadi ini perlu sinergi antara Kemendikbud dengan Pemda. Meskipun Kemendikbudnya itu oke, tapi Pemdanya itu tidak mengajukan formasi, itu sama saja bohong Bapak Ibu ya. Nah seperti itu yang harus kita pahami. Kemudian berikutnya Bapak Ibu perlu pahami bahwa 544.180 guru sudah lolos menjadi ASN P3K. Ini tentunya menjadi motivasi bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang belum diangkat ya. Masih ada P3K 2023. Jadi harus tetap optimis sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini kita perhatikan bahwa yang akan menjadi fokus penuntasan untuk P3K Guru tahun 2023 itu untuk P1 di sini berjumlah 62.645 Bapak Ibu. Ini yang perlu sekali dituntaskan karena dari 62.645 yang aman itu baru 45.307. Kenapa? Ketika Pemda mengajukan formasi maka bisa langsung diangkat. Yang menjadi PR sekarang itu yang 17.382 karena memang tidak terdapat kebutuhan, kemudian mungkin masuk dalam kategori mapel berlebih. Ini yang sementara dicari formulanya, termasuk yang sempat ditawarkan oleh Dirjen GTK adanya penataan linearitas yang semakin fleksibel, tetapi itu baru wacana karena belum ada Permendikbud resminya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa data di Info GTK yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi Bapak Ibu perbaiki data dapodiknya ya, mulai jenis PTK, verbal ijazah dan sebagainya. Intinya data-data yang ada di Info GTK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.